ini disepakati oleh para ulama kita, baik itu mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, yang pendapat dalam mazhab Hanafi, bahwasanya tidak boleh menggunakan pakaian yang bergambar kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, kepalanya makhluk hidup itu dihilangkan. Lamun pengadu kaos ada gambar dengan peporongnya, alurna beluang, taib, dipotong. Dan syarat yang kedua adalah kalau seandainya dijadikan sebagai sesuatu yang diinjak-injak, keset. Lamun keset gambar makhluk hidup tidak jadi masalah. Kedua syarat ini disebutkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, udkhul, silahkan masuk. Jibril mengatakan, kaifa adkhulu wa fi baitika sitrun fihi tasawir. Bagaimana mungkin saya akan masuk wahai Rasul, sedangkan di dalam rumah Anda ada sitrun, kelambu gorden yang di sana ada gambar makhluk hidup. Fa imma an tuqta'a ru'usuha. Pilihan yang pertama, potong kepalanya makhluk hidup itu, hilangkan kepalanya. Au tuj'ala bisatan yuta, atau pilihan yang kedua, jadikan dia sebagai keset yang diinjak-injak. Sehingga wah benantai besaran terbin, lamun pemene tetap gantung foto wisuda anak pe polong otak dah dulu. Pe polong otak dah, pe gantung foto wisuda dah. Aikan ini. Silahkan setelah itu. Kalau tidak, malaikat rahmat tidak mau masuk. Padahal kita butuh rahmat, jemaah sekalian. Malaikat yang mendoakan rahmat bagi manusia tidak mau masuk. Ya, sedangkan itu yang kita butuhkan. Nah, ini dia pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan, pelungguh yang punya bukunya halaman 18 bait 132. Qala an-Nadhim rahimahullah, beliau berkata, Al-Imam Abdul Qawi Al-Mardawi, wa yahrumu lubsun fihi hayyun musawwarun. Wa yahrumu, dan haram, lubsun, menggunakan pakaian, fihi, yang di pakaian tersebut, hayyun musawwarun, ada gambar makhluk hidup, tirazan wa sabghan fi asahhi taraddudi, baik gambar makhluk hidupnya itu tirazan, apa bahasa kita, tirazan nono empiak ngadu jahitan, ngadu benang, sulam. Lamun na sulam nono otomatis bahasan dengan nengkanu bedeang ya dimensi kejembol. Lamun sulam. Wasabgon, ataupun tidak bersulam. Sabgon itu kayak di sablon. Lamun PGT ya narak kejembol. Nah, tidak ada ininya. Dua-duanya dilarang. Baik yang berdimensi ataupun tidak berdimensi, dua-duanya selama itu makhluk hidup maka dilarang. Ya. Selama itu gambar makhluk hidup maka dilarang. Baik dia tirazan yang pakai sulam, otomatis agak kejembol, agak muncul dia gambarnya dimensi. Ataupun sabghon yang disablon sehingga tidak punya dimensi, dua-duanya dilarang fi asahi, menurut yang paling sahih at-taraddudi dari pendapat para ulama. Dan lebih dilarang lagi menggunakan pakaian yang ada gambar makhluk hidup fi shalah, di dalam salat. Meskipun disebutkan oleh Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi Al-Lajnah Ad-Daimah, mereka mengatakan siapa yang menggunakan pakaian yang ada gambar makhluk hidup tatkala salat, salatnya tetap sah ma'al ithmi, tetapi berdosa. Salatnya tetap sah tetapi berdosa. Akan jemaah sekalian, kita salat kita minta pahala, lagu syukur nanti apa? Dosa. La ilaha illallah. Baik. Kemudian wa tukrahu fi satrin wa saqfin wa ha'itin,
Wa tukrahu, dan dibenci. Dibenci ada gambar makhluk hidup. Fi satrin, di gorden, kelambu. Wa satfin, di atap. Misalkan lagi sapu lanteno itu pasang gambar makhluk hidup. Wa haitin, ataupun tembok. Semua ini dilarang. Bahkan hadis yang tiang bacakan tadi, malaikat Jibril tidak mau masuk karena ada gambar makhluk hidup di mana? Gorden, kelambu, impasang dasi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mau di tembok jamaah sekalian, mau di kelambu, gorden, wasapin ataupun bagian atas, tetap dilarang. Wala ba'sa fi mawtu'iha wal muwassadi. Wala ba'sa, dan tidak mengapa. Tidak mengapa. Fi mawtu'iha, ada gambar makhluk hidup. Fi mawtu'iha, pada benda yang diinjak. Apa Ibu no? Keset. Tidak mengapa. Ada gambar makhluk hidup pada benda yang diinjak. Wal muwassadi, atau pada bantal galang. Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala Nabi tauli, tiba-tiba wajah Nabi tatkala dia motong penjulun lawang, wajah beliau merah, tandanya beliau sedang marah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, aku berlindung kepada Allah dari apa yang membuat Anda marah. Karena lamun Nabi tawahsili, maka Allah subhanahu wa ta'ala ikut sili, ikut marah. Makanya Aisyah berlindung. Apa yang membuat Anda marah, wahai Rasul? Kata Nabi SAW, gorden yang ada gambar makhluk hidupnya. Dalam sebagian riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim, maka Aisyah pun mengguntingnya, kemudian menjadikannya sebagai bungkus galang, bantal. Makanya dijadikan dalil oleh sebagian ulama, tidak mengapa gambar makhluk hidupnya fi mautu'iha, pada sesuatu yang diinjak. Wal muwassadi, begitu pula muwassadi, pada sesuatu yang dijadikan misadah, bantal, ya, galang dan yang semisalnya. Wa yukrahu lil mar'i sujudu biwajhihi ala suratin qad suwirat fi mumahhadi. Wa yukrahu, dan dibenci, lil mar'i, bagi seseorang, as-sujudu biwajhihi, sujud menggunakan wajahnya, ala suratin, di atas gambar makhluk hidup, qad suwirat, yang telah digambar, fi mumahhadi, di karpet ataupun sejadah. Ya. Jadi kita berusaha jemaah sekalian, karpet tanah polos marat ini, alhamdulillah, atau sejadah tendahna polos, jangan sampai kita sujud ternyata karpetnya itu ada gambar makhluk hidup. Wah, tiang sholat sekali, kebetulan kita pengajian, tiang tidak perhatikan gambar sejadah atau karpet tempat imam ini. Selesai sholat baru tiang perhatikan, ternyata gambar robot. La ilaha illallah. Subhanallah. Selesai sholat baru apa aja ini? Ternyata gambar robot. Ini dihindarkan gambar-gambar makhluk hidup, meskipun dia gambar robot, lagu gambar robot manusia. Jadi usahakan hindarkan sejadah-sejadah atau karpet-karpet yang bergambar. Itu dibenci, as-sujudu biwajhi, sujud dengan wajah, ala suratin, di atas gambar, qad suwirat, yang telah digambar, fi mumahadi, di karpet ataupun di sejadah. Irawa santan ini gambar apa? Makhluk hidup. Gambar makhluk hidup. Bidzaka hafidul majdi afta li shibhihi bi'ubbadi asnamin ala ghairi hasjudi. Bidzaka, pendapat yang mengatakan dibenci, dilarang sujud di atas karpet atau sejadah yang bergambar makhluk hidup, pendapat ini hafidul majdi, al-imam Ibnu Taimiyah afta, beliau fatwakan. Ini yang dipatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
Kenapa ini dilarang? Li shibhihi, karena dia mirip bi'ubbadi asnamin, dengan para penyembah patung. Mirip kita marah dengan nyembah patung apa ya? Ala ghairi hasjudi, sujudlah di atas selainnya. Peta karpet lain. Taib, ini dia selesai telekan pembahasan pakaian yang ada gambar makhluk hidup. Dan ini termasuk anak-anak kita juga jemaah sekalian, lamun nabawuja pebeliang anak pe pakaian iya nara gambar makhluk hidup di pakaian itu. Betul anaknya tidak berdosa, kenapa? Anaknya masih kecil, belum balik, tidak tahu hukum. Balagu ita jari itu lokat. Ya, kita sebagai orang tua, anak tidak berdosa. Tapi bukan berarti kita sebagai orang tua kemudian membiarkan. Penunggu sudah sering mendengarkan hadis pensopo ketika Nabi SAW beliau didatangkan kurma zakat. Nabi SAW didatangkan kurma zakat untuk beliau bagi-bagikan kepada kaum muslimin. Bukan untuk beliau ambil, karena Nabi SAW dan keluarga beliau haram memakan zakat. Didatangkan. Tiba-tiba Nabi SAW melihat mulutnya Al-Hasan bin Ali, cucu beliau, masih kecil, masih becik. Tiba-tiba beliau melihat mulutnya itu keluar liur. Sepertinya dia baru selesai memakan sesuatu yang manis. Ya. Bebeata lah mendengarkan permen atau apa, kadang subuh lelor. Maka Nabi SAW curiga, ini jangan-jangan dia memakan kurma zakat itu. Akhirnya beliau masukkan tangan beliau sambil mengatakan, kih, muntahkan. Ama ta'lamu anna la na'kulu zakah? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya kita tidak boleh makan zakat? Masih bebeak nenek. Tapi tetap Nabi SAW mendidik. Ya. Tetap Nabi SAW mendidik. Tidak boleh kita mengatakan aru bebeak, ya ada berdosa. Masih betul anaknya tidak berdosa, balagu ita. Maka carikan mereka baju yang tidak bergambar makhluk hidup. Gambar pemandangan kan, gambar gunung Rinjani atau apa bu. Yang penting bukan gambar makhluk hidup. Kita lanjutkan. Wa yukrahu ma fihi salibun musawwarun wa hadha jami'un lirrijali wa nuhhadi. Wa yukrahu, dan dibenci di sini maksudnya haram. Dan dibenci maksudnya diharamkan. Ma fihi, pakaian yang ada di sana, salibun musawwarun, gambar salib. Wa hadha jami'un, dan pakaian yang ada gambar salib itu diharamkan jami'un, bagi semua, lirrijali, bagi laki-laki, wa nuhadi, dan juga perempuan. Lagu pengetang jamaah sekalian, nenek gambar salib. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan tidak semua yang plus, yang bentuknya tambah itu salib. Gambar salib, kan tahu kita medayang be gambar salib be tambah matematika no. Tahu pemedayangnya ki? Hati-hati ini. Syekh Ibn Utsaimin beliau mengkritik sebagian orang yang berlebihan. Sampai mereka tidak mau menggunakan tambah salib itu. Tambah salib apa? Tambah matematika no. 2 tambah. Katanya ini salib. Jelas perbedaannya antara salib dengan tambah, jelas. Jadi yang dilarang itu yang ada gambar salib. Seandainya pen kelambi pen ini arak tulisan sai tambah telu, sama dengan poligami. Gempe hapus ke tambahnya no. Iya. Tidak dihapus. Itu tambah bukan salib. Jadi salib itu memang bentuknya mirip tambah, mirip plus, tetapi tidak semua yang tambah itu salib. Harus dibedakan. Ya. Salib itu memang bentuknya seperti tambah, lagu yakna setiap berbentuk tambah itu salib. Ya. Karena ada sebagian orang kadang berlebihan kadang. Ya. Contoh yang berlebihan juga
mohon maaf, EP main WA no. Main WA. Ya. Terus biasa kan ada tuang per emoticon. Simbol-simbol no. Simbol-simbol. Ada simbol gelas berisi air warna kuning. Sebagian orang mengatakan jangan pakai simbol ini. Kenapa? Ini simbol khamr. Sering yang katakan bisa jadi itu extra jos. Bisa jadi extra jos. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal perkara dunia boleh. Hukum asal perkara dunia boleh. Sampai ada dalil yang jelas-jelas mengharamkan. Ya. Baik. Jadi jangan terlalu tasyaddud berlebihan. Yang diharamkan di sini salibun musawwarun. Gambar apa? Salib. Gambar salib. Bukan gambar tambah. Nah. Wa hadza jami'un, adapun gambar salib untuk seluruh orang, lirrijali wa nuhadi, baik laki-laki ataupun nuhadi perempuan, sama-sama dilarang. Yang tidak boleh. Ya. Alhamdulillah selesai tadi kan pembahasan pakaian yang bergambar. Pertama gambar makhluk hidup, kemudian yang kedua gambar apa? Salib. Selanjutnya, wa yukrahu lubsul uzri wal khuffi qa'iman kadzaka iltisaqu itsnaini uryan bimarqadi. Wa yukrahu, dan dibenci. Dibenci di sini sebagian ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Cuman dua-duanya dilarang. Lubsu menggunakan al-uzri, sarung. Wal khuffi, dan khuf. Khuf ini alas kaki no, marak model selop. Qaiman, dalam keadaan berdiri. Ya. Jadi dibenci memakai sarung dalam keadaan berdiri. Kumbe menurut P. Kumbe menurut P. Baik. Dibenci menggunakan sarung dalam keadaan berdiri. Berarti gempe tokol ngadu ya. Wal khuffi, begitu pula dengan khuf, alas kaki. Qaiman, sambil berdiri. Hadis tentang ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi SAW melarang menggunakan sarung ataupun alas kaki sambil berdiri. Hadis ini dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, tetapi kebanyakan ulama hadis mengatakan dhaif, lemah. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, beliau ketika ditanya masalah ini, beliau mengatakan la yathbutu fihi syai'un, tidak ada hadis sahih tentang ini. Tidak ada hadis sahih tentang ini. Bikin pilih sahih atau ya. Baik. Ngadu kereng sambil tokol kan agak repot. Baik. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak jadi masalah. Kenapa? Karena riwayat tentang ini banyak ulama mengatakan riwayatnya dia tidak sahih. Riwayatnya dia tidak sahih. Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya menyebutkan, kalaupun seandainya riwayatnya sahih, maka larangan ini bagi orang yang dikhawatirkan akan tersingkap auratnya. Dikhawatirkan akan tersingkap auratnya. Lamun da ngadu kereng sambil boteng izar nono, lamun izar nono kain ibiasan kadun dengan mama tatkala umroh no. Kan dengan mama lamun da umroh no kan dua kain. Impia da jari kereng no yang artinya izar. Ya. In kadun da nutup bagian atas ngarninna rida. Sering diterjemahkan selendang. Jadi lamun ta paham izar yang dimaksud oleh orang Arab, izar yang dimaksud
maka insya Allah kita tidak terlalu heran dengan pembahasan ini. Untuk angta kan kain umroh nono, yakna nyambung. Yakna nyambung deh. Lamun kereng ten ini, kumbiang pun lagi ketempu aurat. Tatkala ngadu ya. Kan langsung nyambung ya. Lamun ini kan kain gede jama, kain tayo. Ya. Apa karena? Sempret? Oh, sempret karena. Lamun tiang aja angkun tay ngadu ya, no aran sempret. Benda no kereng. Lagu pas tegete iya pe besempret. Lamun tiang le bawa. Sang beda ruana kita. Baik. Iya. Intina lamun tak pahamin apa yang dimaksud dengan izar bagi mereka, ya, izar bagi mereka orang dulu itu, yaitu kain yang biasa dipakai oleh laki-laki tatkala umroh itu. Nah, ini kan ya nyambung kain sehingga kalau dipasang sambil berdiri kemungkinan terlihat auratnya. Makanya itu kata Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, seandainya hadis ini sahih, maka dilarang bagi orang yang akan tersingkap auratnya. Lagu lamun aman jemaah sekalian, maka tidak dilarang ketemu. Sama seperti memakai alas kaki sambil berdiri, mana yang dilarang? Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan, ini untuk alas kaki yang sulit dipasang. Namun dipasangnya sambil motong padahal sulit kaduanna, khawatir pengen reba, maka baru dilarang. Karena ada kan alas kaki ibedi tani ketu-keti mara bau tanya nyebut merek ke tukang siaran. Contohnya karpil atau apa nono. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, lamun sandal biasa marak jepit pasang wah ya. Sambil motong. Pasang wah ya kata beliau. Ini bagi sandal yang sulit untuk dipakai, yang dikhawatirkan kalau dia pasang sambil berdiri maka dia akan jatuh. Begitu. Si angkun agama ngangem nita. Kangem dari jama ita si agama no. Ante ya pirba tatkala ngadu ya. Ya. Gitu ya dah, anti ia nak kesingkap aurat petat kala ngadu ya, maka dilarang sambil berdiri. Kalau kita anggap riwayatnya sahih. Jelas belum gue pikir? Tapi insya Allah kalau aman tidak tersingkap aurat, insya Allah dibolehkan menggunakannya sambil berdiri. Begitu pula dengan sandal jepit, sandal yang mudah untuk dipakai, maka bisa langsung sambil berdiri. Pertama karena memang riwayatnya ini diperselisihkan oleh para ulama. Bau pengadu sandal jepit sambil motong? Bau. Pasang. Baik. Kadzaka iltisaqu itsnaini uryan bimarqadi. Begitu pula dibenci, kadzaka begitu pula iltisaqu berdempetan. Dibenci berdempetan, ya. Isnaini dua orang, uryan mohon maaf dalam keadaan telanjang, bimarqadi di satu tempat tidur. Dua orang berdempetan padahal tidak berpakaian di satu tempat tidur, maka ini dibenci. Bahkan Al-Imam Asy-Syirbini, salah seorang ulama mazhab Syafi'i mengatakan haram. Ini bagi selain suami istri, ya, bagi selain suami istri, ya. Maka ini dilarang jemaah sekalian. Adapun kalau berpakaian, meskipun bahkan Imam Syirbini mengatakan, meskipun di atas tempat tidur itu mereka tidak berdempetan, yang penting mohon maaf pada telanjang tidak berpakaian. Yang satunya di pinggir sini, yang satunya di pinggir sini, lagu sai ranjang, sai kasur. Maka ini tetap diharamkan menurut Al-Imam Asy-Syirbini, seorang ulama mazhab Syafi'i. Apalagi kalau berdempetan. Nenek selain siapa? Selain suami istri. Ya, selain suami istri. Bagaimana kalau berpakaian tinduk bareng mama kanca mama?
nina kanca nina dalam satu ranjang sama-sama berpakaian. Bagaimana seperti ini? Al-Imam Al-Bujairami, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, mengatakan boleh, tetapi dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Ya. Paling bagusnya jemaah sekalian adalah petunjuk Nabi SAW. Nabi kita memerintahkan untuk masing-masing itu tidur di atas ranjangnya sendiri. Bahkan Nabi SAW memerintahkan lamun bebeak tawah umur 10 tahun pisahkan ranjangnya. Alur nabigaan modal tersugul, yang penting anak kita ini terjaga. Imam Ahmad ketika menjelaskan hadis muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in, perintahkan anak kalian salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, pukul mereka kalau meninggalkan salat ketika umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', ketika umur 10 tahun pisahkan tempat tidur mereka. Imam Ahmad mengatakan bukan maksudnya anak laki-laki dan anak perempuan. Meskipun dua-duanya anak laki-laki, yang penting sudah umur 10 tahun na beda ranjang. Dua anak pe mama, lagu dua ada isai 20 tahun, isai 11 tahun, pisah ranjang. Ini na khusus ranjang dan ini na khusus ranjang. Dua anak pe nina, ya, umurnya sudah 10 tahun ke atas, pisah ranjang. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan yufarraq bainahum fil madaji' li ashrin, pisahkan mereka di tempat tidur tatkala umur 10 tahun. Al-gulamu anil gulam, biak mama dipisah dari biak mama. Wal jariyatu anil jariyah, biak nina dipisah dari biak. Anak laki dipisah dari anak laki, anak perempuan dipisah dari anak perempuan. Kenapa? Karena zaman tenengkan ini, mohon maaf, manusia sudah banyak yang rusak fitrahnya. LGBT no. Gara-gara ini nanti dikhawatirkan payu lekan da becik da tinduk kanca semeton da mama kanca mama, akhirnya tatkala da beli tertarik da timpak dengan mama. Dia tidak lagi tertarik kepada wanita. Dan banyak kasus yang seperti ini. Ya, dua kasus seperti ini jemaah sekalian. Arak dengan mama, lagu tertarik timpak dengan mama. Ketika dia ditanya, ternyata dari kecil dia selalu bersama laki-laki terus. Khawatirkan. Nabi SAW mengajarkan kita adab bukan tanpa tujuan, ada tujuan. Ya. Zaman tenangkan ini duit lalu dengan wahsida fitrahnya. Tertarik laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Jadi ya na kumbe-kumbe na begaan modal tersugul untuk miak kamar atau miak ranjang. Yang penting anak kita fitrahnya tetap terjaga. Ya, anak kita fitrahnya tetap terjaga. Di samping itu, nenek perintah lekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, lamun lelengir, mohon maaf, dua orang laki-laki sama-sama telanjang di atas satu ranjang, maka ini hukumnya haram. Begitu pula dua perempuan. Ya. Tetapi kalau berpakaian, dua-duanya berpakaian, mama kanca mama berpakaian, nina kanca nina berpakaian, boleh dengan satu syarat, aman dari fitnah. Ya, nagen muncul-muncul ya, syahwat-syahwat yang tidak benar itu. Jelas pelungguh PK? Wasir hafiyan aw hadiyan wamshi warkaban tama'dad wahshawshin wala tata'awwadi. Wasir, berjalanlah, namun pemeleleka silahkan, hafiyan, tanpa menggunakan alas kaki, aw hadiyan, atau menggunakan alas kaki. Jadi ini salah satu sunnah menurut sebagian ulama. Salah satu sunnah menurut sebagian ulama, kadang-kadang dekat nalui sandal pepin balik, kadang-kadang bagusnya peleka tanpa sandal. Ya. Dan ini kebiasaan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibn Utsaimin kadang beliau berangkat menuju masjid itu sambil memegang sandalnya. Ya dulu ngadu ya sandalnya. Bareh ulikna beruk dekat dia. Atau tatkala berangkat dia pakai sandalnya, tatkala pulang beliau tidak pakai sandalnya. Dan ini ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah.
Tatkala itu jamaah sekalian, ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Fadalah bin Ubaid. Kebetulan Fadalah bin Ubaid ini jadi gubernur negeri Mesir. Dia jadi gubernur di negeri Mesir. Pensopo ketika ada seseorang melihat dia berjalan tanpa sandal, tanpa alas kaki. Dia berjalan tanpa alas kaki, padahal dia gubernur. Maka orang tersebut mengatakan, "Famali la ara 'alaika hidha." Kenapa Anda tidak pakai alas kaki? Penene gubernur, pejabat. Kan ini pengadu alas kaki. Maka Fadalah bin Ubaid mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam ya'muruna, memerintahkan kami, menyuruh kami, an nahtafiya ahyanan, kadang-kadang berjalan tanpa sandal. Diperintahkan oleh Nabi SAW. Hadis ini dikatakan Sahih oleh Syalbani rahimahullah. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan di dalam syarah Riyadhus Shalihin, wal yu'lam, ketahuilah, anna lubsan ni'al minas sunnah, memakai sandal itu sunnah. Peleka ngadu sandal sunnah. Wal ihtifa minas sunnati aidan, tetapi berjalan tanpa sandal itu juga sunnah. Berarti kadang-kadang. Kadang-kadang. Walihada, oleh karena itu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kathratil irfah. Nabi alaihi salatu wasallam melarang hidup terlalu mewah. Wa amara bil ihtifai ahyanan, dan beliau memerintahkan kadang-kadang berjalan tanpa sandal. Ada pikiran ngamalang ya? Asam urat. Kadang-kadang jemaah sekalian. Ya. Makanya beliau di sini mengatakan, wasir, silahkan berjalan hafian tanpa sandal, au hadian, atau pakai sandal. Kadang-kadang. Ya. Pada cara Syekh Ibnu Utsaimin tadi, lamun dah berangkat loh masjid nganti dah sandal. Kak sudah tanpa sandal. Bareh ulik dah beruk dekat dia. Atau lamun dah lalu timpak masjid ngadu sandal, bareh ulik dah ya dekat dia sandal dah. Subhanallah. Yang penting jangan pakai naik kanan ngadu sandal, naik kiri ya. Sekaligus katanya. Ini yang tidak boleh. Kalau yang seperti ini memang dilarang. Ya. Nabi SAW bersabda, "Fa inna syaitan yamshi bina'latin wahidah." Syaitan itu berjalan menggunakan satu sandal. Syaitan berjalan menggunakan satu sandal. Sehingga lamun pesugul lekan masjid karingah tuik doang sandal pendayat pe. Ya pe kaduya no. Pe anti wah ya. Atau lamun ya pe mele nganti ya pe enang wah ya. Ya tuik no doang, ya tebik no doang kadumpe terus ule. Satunya pakai, kemudian satunya tidak. Ingat hadis Nabi SAW. Syaitan berjalan menggunakan satu sandal. Hadis sahih. Ya. Jelas belum gue ini? Wamshi, silahkan jalan kaki. Warkaban, boleh juga berkendara. Islam mudah. Pemele leka naik sila, pemele berkendara yang dah sila. Geto yang dah tatkalan pe solat berjamaah no. Melem pe lalu timpak masjid ngadu Honda, silahkan. Melem pe timpak masjid jalan kaki, silahkan. Yang penting pe datang mau masjid. Ya. Yang tidak baik adalah tidak datang. Solat jamaah tidak. Adapun selama pe datang jamaah sekalian, peleka naik ke datang ataupun pengadu Honda datang, maka insya-Allah tetap pahalanya akan dihitung. Ya, tetap pahalanya akan dihitung. Lamun peleka naik, maka setiap satu langkah itu bisa dicatatkan pahala, bisa menggugurkan dosa, dan bisa mengangkat satu derajat. Bilang setiap langkah. 3 yang didapatkan kata Syekh Ibnu Utsaimin. Setiap satu langkah itu 3. Dicatat satu pahala, digugurkan satu dosa, kemudian diangkat satu derajat. Lamun peleka naik. Lamun pengadu Honda apa nang itu? Minyakna? Ya. Ya. Sebagian ulama mengatakan yaitu dauranul ajalah. Yaitu putaran rodanya itu. Satu kali motor itu satu langkah. Ya. Satu langkah,
Satu kali motor satu langkah, motor balik satu langkah. Pira kali motor ke Allahu a'lam. Biarkan Allah yang tahu itu. Ya. Kenapa dia? Jadi mudah agama kita ini, wamshi warkaban. Pemilih lekak naik wamshi warkaban ataupun berkendara silahkan. Cuman tama'dad wakhshawshin wala tata'awwadi. Kalau ini agak berat. Beliau mengatakan tama'dad. Cobalah untuk tama'dad, hidup agak keras. Wakhshawshin sama artinya. Wala tata'awwadi, jangan biasakan selalu hidup mewah. Wala tata'awwadi, jangan biasakan selalu hidup mewah. Sehingga tatkala nak kedebus ekonomi entah, misalkan jamaah sekalian langsung depresi entah. Si angkun tak biasa. Tatkala mangan main-main doang, ya tawah nyobai kurang no. Melintai main-main doang. Pas nak kedebus, kemudian jangan terkelak sia, luwean naik mata entah ketimbang sebur. Subhanallah, luwean naik mata entah sugut. Wala tata'awwadi. Ya. Wala tata'awwadi. Dikatakan di sini, ay la talzam 'adatan wahidatan. Jangan hanya satu keadaan saja, melinta mewah doang. Yahsulu laka idza faqadtaha ba'du at-ta'allumi wad-darar. Sehingga ketika Anda kehilangan nikmat tersebut, Anda pun merasakan sangat sakit, sangat depresi dan seterusnya. Arak dengan subhanallah, meskipun dia kaya, lagu tetap sederhana hidup dia. Sehingga tatkala turun misalkan ekonomi dah biasa wahidah. Biasa, ada yang seperti ini. Tapi ada orang tidak mau dia turunkan dirinya. Jadi sesekali tama'dad. Sesekali tama'dad. Sugi pe bagus balik pe. Ya sesekali pe tinduk pe berbalik pe bangkat. Sekali lagu ya kayak kita datang salat jamaah. Tetap pe ulik salat berjamaah, tapi sesekali rasakan dia jamaah sekalian, rasakan. Wala tata'awwadi, jangan biasakan satu keadaan sehingga manja jari entah. Gitu indah, mohon maaf ibu-ibu ya. Lamun nara anak penina, maka biasakan dia untuk hidup biasa, ya sederhana. Ya ada payu pas dan nikah no, sampai untuk masak pun tidak bisa. Si angkun biasa anda tatkala anda hidup penbalin tuloka ada selalu dia itu dilayani. Ketika dia menikah sampai tidak bisa masak. Jangankan masak sesiong, pelalah isekat piaan. Masak minu naroga motong doang. Ada yang seperti ini. Luar biasa. Luar biasa. Subhanallah. Didik mereka supaya agak ini ya, terbiasa dengan hidup yang keras. Karena hidup tan ini ya nagin tetap hidup kita ini kata para ulama ya dia seperti roda itu. Wah tali atas, wah tali bawah. Apalagi kalau kita melihat akhir zaman. Nabi SAW bersabda, di antara tanda kiamat, antara al-hufat al-urat al-alat ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda kiamat, apabila Anda melihat orang yang tidak punya alas kaki, miskin luar biasa, pegawai Anda yang bembe, tetapi dia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Apa kata sebagian ulama? Maksudnya di antara tanda kiamat, keadaan manusia itu berubah. Yang tadinya miskin jadi kaya luar biasa, yang tadinya kaya jadi miskin luar biasa. Kebalik, ini di antara tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Buat kebalik. Kenapa Allah balikkan keadaan manusia? Karena gina kebalik bumi no. Bintang-bintang akan berjatuhan, langit akan terbelah dan seterusnya. Maka keadaan manusia no juluk rubah dari Allah Subhanahu wa taala. Awalnya sugi luar biasa, tahu-tahu derek luar biasa. Awalnya derek luar biasa, tahu-tahu sugi luar biasa. Maka ini jangan manja. Wala tata'awwadi, jangan biarkan diri kita pada satu keadaan. Kita tambahkan sedikit.
Fa inna ibadallahi laysu binu'amin fa iyyaka wat-tan'ima ma'ziyi juhadi. Fa inna sesungguhnya ibadallah, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah yang sebenarnya orang-orang saleh, laisu binu'ami, bukanlah orang-orang yang suka mewah-mewah, tidak. Bukan berarti kita tolak kenikmatan, ya jemaah sekalian, sesekali kita silahkan makan yang enak, makan yang ini, tapi jangan terus-menerus. Pada sumara pembahasan, kanggo kita kenyang mangan. Kanggo kita kenyang mangan. Mangan sampai kenyang. Luwe hadis yang mencela orang yang kenyang. Di antaranya hadis Nabi SAW, tatkala Nabi sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang sahabat yang dia bahasan tiang kembi. Apa bahasa Indonesia nah? Bersendawa. Terus pamerang dah kembi dan maka Nabi SAW mengatakan, sembunyikan dari kami kembimu itu, sendawamu itu, sembunyikan. Fa inna aktsaran nasi syab'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang paling sering kenyang di dunia, dia yang akan paling panjang laparnya pada hari kiamat. La ilaha illallah. Dengan paling girang kenyang pen dunia, idai paling suwe lapar lawan jelu kiamat. Subhanallah. Bagaimana dengan yang seperti ini? Tetapi ada hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu disuruh oleh Nabi SAW minum susu, ya, susu onta atau susu kambing. Ngenam dah si Abu Hurairah. Ya. Kemudian dia berhenti, kata Nabi, terus minum, berhenti, terus minum. Sampai Abu Hurairah mengatakan, lam ajid lahu maslakan, sudah tidak ada tempatnya wahai Nabi. Berarti kenyang atau tidak? Kenyang. Makanya para ulama mengatakan, dua hadis ini, hadis yang mengancam orang yang sering kenyang, dengan hadis Abu Hurairah yang dia kenyang, yang dicela itu adalah yang sering kenyang. Lamun sesekali, ya, bau jamaah sekalian, sesekali. Lamun bilang tamangan sampai ngurasang misalkan, si angkun ini bahaya ini. Bahaya, ya. Baik. Nah, sama juga dengan ini, hamba-hamba Allah yang saleh itu mereka bukan orang yang hidup mewah-mewahan. Mereka bukan orang yang hidup mewah-mewahan. Kita Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Kita sederhana, ruanda, padahal beliau punya banyak harta. Kembeang dah harta dah, sedekah sana sini. Luar biasa rahimahullah ta'ala. Ya. Lagu kita hidup dah sederhana. Pakaian beliau terlihat sederhana. Sok nang getung-getung tuan pakaian. Tapi lihat, beliau itu punya banyak ini dari hasil menulis dan seterusnya. Balagu disedekahkan sana, disumbangkan sana. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan dua ulama kita yang seperti ini. Banyak ulama kita seperti ini. Syekh bin Baz rahimahullah diceritakan jemaah sekalian. Syekh bin Baz nono pakaian dan nono sederhana. Padahal beliau ulama dunia. Syekh bin Baz rahimahullah ulama dunia. Siapa yang tidak kenal beliau? Pakaian anda sederhana, marah angkut dengan biasa. Padahal beliau pernah menanggung biaya seseorang itu sebanyak 2 miliar. Tanggung oleh beliau. Jadi ini dia jemaah sekalian. Hamba-hamba Allah yang saleh itu laisu binu'amin, bukan orang-orang yang mereka suka dengan hidup kemewahan, bukan. Karena memang dunia ini bukan tempat bermewah-mewah. Fa iyyaka wat-tan'im, maka waspadalah dari tan'im, dari hidup bermewah-mewah, selalu mewah-mewah. Ma'zi juhadi, dan juga waspada dari pakaian juhadi, kufar, orang-orang kafir. Nah, ini pembahasan tak agak panjang sedikit ini tentang masalah tasyabbuh dengan orang kafir sekarang. Para jemaah sekalian, itenem balak daita, jangan sampai menggunakan pakaian yang mirip pakaian orang kafir. Sebenarnya ada 5 bentuk tasyabbuh yang dilarang. Ada 5 bentuk tasyabbuh yang dilarang. Yang pertama, tasyabbuh dengan orang kafir. Menyerupakan diri dengan orang kafir termasuk dalam urusan pakaian.
Tapi mana yang disebut tasyabuh dengan orang kafir? Lamun pakaian nono khusus pakaiannya orang kafir. Lagu lamun pakaian nono wah duwe dengan ngadu ya. Orang kafir menggunakannya, orang Islam juga banyak menggunakannya, maka boleh kita gunakan pakaian itu. Contoh jas misalkan. Ada dengan kafir ngadu jas? Ada dengan Islam ngadu jas? Maka menggunakan jas bukan tasyabuh. Ya, termasuk tasyabuh yang dilarang. Tasyabuh yang dilarang dalam urusan pakaian dengan kafir, lamun pakaian khusus dengan kafir. Contoh pakaian pendeta nu. Kan ada khusus pakaian pendeta nu warna bedang nu. Terus yang kadumpe dekat ia narak niat tasyabuh itu. Meskipun tidak ada niat tasyabuh. Ya. Kenapa? Karena itu khusus pakaian mereka. Khusus pakaiannya orang kafir itu. Pakaian pendeta. Baik. Adapun lamun pakaian nono wah nyebar, marak misal dasi ya dah. Dasi nenek khusus dengan kafir ngadu ya tuh ya. Ya, maka menggunakan dasi kata para ulama bukan tasyabuh. Bukan tasyabuh. Ini pakaian khusus orang kafir. Ya. Ini yang pertama, tasyabuh dengan orang kafir dilarang dalam urusan pakaian termasuk. Yang kedua, tasyabuh dengan lawan jenis. Sehingga Ita dengan Mama tidak boleh menggunakan pakaian perempuan. Mohon maaf. Tatkala jelo kemerdekaan no. Irang dan we bajang-bajang no gerak jalan ngadu daster. Nah, ini tidak boleh sebenarnya, tidak boleh. Menggunakan pakaian lawan jenis itu tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupakan diri dengan wanita, wa al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, dan melaknat wanita yang menyerupakan diri dengan laki-laki. Dilaknat, jemaah sekalian. Apa arti dilaknat? Dijauhkan dari rahmat. Jadi terkanggung ngaduang pakaian lawan jenis, ya, tidak boleh. Ya. Ini juga tasyabuh yang kedua yang dilarang. Bertasyabuh dengan lawan jenis dalam segala urusan, termasuk dalam urusan pakaian. Ya, makanya ulama mengatakan kenapa mencukur jenggot itu diharamkan, karena ada unsur tasyabuh dengan perempuan. Ya. Namun dengan mina wajib dah cukur jenggot deh. Lamun nara, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, satu-satunya orang yang boleh mencukur jenggot perempuan, lamun nara dengan mina berjenggot. Lagu sangat tandait. Ya. Adapun kalau seandainya kumis lamun dengan nina bersemet ya kadang harap, maka ini dianjurkan untuk dia cukur. Ya. Kan lain ni dapta jemaah sekalian uli. Ya. Ita dari tu mama bersemet awan tandait teh dah tebelan balik. Kan lain ni dapta. Makanya Imam Nawawi mengatakan kalau kumis dianjurkan dicukur, tapi kalau jenggot wajib dicukur ketemu. Kalau perempuan lagu wanita dengan mama tidak boleh. Kenapa? Karena mirip kita jadi dengan Nina. Ini yang kedua. Yang ketiga yang dilarang tasyabuh dengan binatang. Termasuk dalam urusan pakaian. Nengka sebagian helm no jamaah sekalian bedang tanggi. Wah tiang ya. Tatkala anta kanca salah seorang ustaz pada ngadu Honda, penjulu anta no macam-macam model helm no nengka. Ada bediang tanggi, ada bediang telinga marah miong no. Melihat lalu jadi miong no. Seperti ini semuanya tidak dilarang. Tasyabuh dengan binatang, termasuk dalam urusan pakaian, helm ataupun yang lainnya. Ini dilarang. Di antara dalilnya adalah Nabi SAW melarang kita sujud menempelkan tangan ini sampai siku. Tatkala anta sujud. Karena ini mirip dengan apa? Mohon maaf, mirip dengan anjing. Dilarang oleh Nabi SAW. Mirip dengan anjing. Dari sini ulama mengatakan dilarang tasyabuh dengan binatang. Yang keempat, tasyabuh dengan orang-orang fasik. Meskipun mereka tidak kafir, tetapi mereka orang jahat misalkan, maka dilarang menyerupakan diri dengan mereka. Dan dalam segala hal, termasuk dalam urusan. Makanya Syekh Abdul Razak di dalam kitab Syarah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ketika beliau ditanya tentang apa hukumnya dengan mama gondrong,
Apakah itu sunnah ataukah tidak? Syekh Abdul Razak mengatakan, menukilkan fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin, laki-laki gondrong itu bukan sunnah. Bukan sunnah. Tentu Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi wahida gondrong. Cuman gondrong dan Nabi alaihi salatu wassalam mengikuti kebiasaan orang Arab saat itu. Rata-rata dengan Arab Mama tatkala itu gondrong. Seandainya betul gondrong itu sunnah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak, seandainya betul gondrong bagi laki-laki sunnah, kita akan temukan ulama-ulama kita gondrong. Kenapa? Mereka lebih semangat mengamalkan sunnah. Lagu Syekh bin Baz ada gondrong. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tidak gondrong. Syekh Ibnu Utsaimin tidak gondrong. Syekh Albani yang luar biasa meniru sunnah Nabi SAW tidak gondrong. Syekh Abdul Razak girang datang loh markas gondrong itu ya. Tidak. Karena mereka paham itu bukan sunnah. Ya. Baik. Syekh Abdul Razak ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan boleh laki-laki gondrong itu meskipun dia bukan sunnah, boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah selama gondrong bukan ciri khas orang yang jahat. Lamun ara di sebuah kampung, di sebuah tempat yang gondrong di kampung itu hanya orang jahat, tidak boleh pelungguh gondrong. Karena tasyabuh dengan mereka pada saat itu. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh mirip dengan perempuan. Contohnya, kata Syekh Abdul Razak, seperti menggunakan jepit bulu no. Mama ida gondrong lagu ngadu jepit bulu, maka ini sudah haram gondrong. Karena tasyabuh dengan perempuan. Jadi intinya, yang keempat tasyabuh yang dilarang, tasyabuh dengan orang fasik, orang jahat. Dalam segala hal, termasuk dalam urusan pakaian. Termasuk endah jemaah sekalian diingatkan oleh para ulama, ya pura-pura, mohon maaf, pengen kopi, setelah nabuih gelas kopi impeno, pura-pura teler sama bu aku ini. Ini haram kata para ulama. Kenapa? Karena mabuk itu kebiasaan orang-orang yang tidak benar. Kebiasaan orang-orang yang tidak benar. Misalkan peleka sambil nganti botol terus nginum sambil ngeti-ngeti. Kumbe mabuk aku ini aku siapa nu? Ya siapa aku nu mabuk aku ini misalkan. Ini semuanya dilarang. Tasyabuh dengan orang yang tidak benar dalam segala hal, termasuk dalam urusan pakaian, dalam urusan sikap. Yang terakhir tasyabuh yang dilarang adalah tasyabuh, mohon maaf, dengan syaitan. Tasyabuh dengan syaitan. Adapun pakaian syaitan kita tidak tahu ya. Tetapi dalam hal tindak tanduk, makanya dilarang makan dengan tangan kiri, begitu pula minum pakai tangan kiri. Karena Nabi SAW mengatakan yang makan dan minum pakai tangan kiri itu siapa? Syaitan. Baik, kita kembali. Jadi beliau di sini mengingatkan usaha yang sesekali itu jangan terlalu sering hidup mewah, dan juga ma'zi juhadi. Jangan gunakan pakaian orang-orang juhadi, orang-orang kafir. Pakaian khusus orang-orang kafir, tasyabuh dengan orang-orang kafir. Nah, ini dia jemaah sekalian, sedikit apa yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Tiang endang maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan harap manfaatnya. Bawa penjelasan ini, ada yang perlu ingin tanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Ya, silakan. InsyaAllah tidak masalah. Karena Nabi SAW mengatakan, وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, pisahkan mereka fil madaji, di tempat tidur, bukan di kamar. Pisahkan mereka di tempat tidur. Atau lamun pemilih ranjang susun, no, ada di atas saya, di bawah, pisahkan mereka di tempat tidur. Ini dia petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW. Tatkala ada umur piran ini? 10 tahun. 10 tahun ke atas. Wallahu a'lam. Silakan. Yang pertama, gambar animasi. Yang dimaksud dengan gambar makhluk hidup itu, jemaah sekalian, gambar yang bentuknya seperti makhluk hidup, meskipun tidak mirip. Paham penunggu?
Sehingga animasi arah imana, kepalanya ada, badannya ada, kakinya ada. Itu makhluk hidup. Itu bentuk makhluk hidup itu. Meskipun yang ada pada 100%. Jangankan ini. Tuangpe emoticon simbol-simbol di WA itu, ada simbol senyum, ada simbol ngakak, ada simbol nangis. Padahal itu hanya kepala. Itu saja sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena itu makhluk hidup, kata mereka. Meskipun pendapat yang terkuat yang dikuatkan oleh Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda. Ustaz Dr. Firanda mengatakan emotikon, gambar senyum apa itu bukan termasuk makhluk hidup. Bukan termasuk makhluk hidup, kata beliau. Ada ulama mengatakan makhluk hidup. Gambar itu. Padahal emotikon, apalagi animasi lengkap. Imana ara, otakna ara, naina ara. Jelas belum ini? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan pakaian yang berwarna merah? Taib. Ada hadis yang melarang menggunakan pakaian yang berwarna merah. Tetapi ada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Al-Bara' bin Azib pernah melihat Nabi SAW menggunakan pakaian hullatan hamra, pakaian berwarna merah. Ya. Ara hadis rebala, lagu ara hadis nyebutang Nabi entah wahid ngadu pakaian berwarna. Sehingga ulama kita berbeda pendapat menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan larangan menggunakan pakaian warna merah bagi laki-laki, namun tunin aja bebas. Ya, tunin aja bebas. Bagi laki-laki, larangan menggunakan pakaian warna merah sudah dimansuh, sudah dihapus. Sehingga kesimpulannya kanggo dengan mama menggunakan pakaian merah. Ini pendapat yang pertama. Dan ini yang dikuatkan oleh Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda hafizahullah. Beliau mengatakan bahwasanya bagi saya pribadi, kata beliau, pendapat yang terkuat larangan menggunakan pakaian warna merah untuk dengan mama itu sudah terhapus. Awalnya Nabi melarang, tetapi setelah itu Nabi menggunakan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tetap dilarang dengan mama ngadu pakaian warna merah. Cuman merah yang dilarang itu adalah merah yang konin. Merah, ini. Abang apa karena ini? Abang merah, bapak dan abang merah ya. Abang apa gini? Abang darah, abang nenek wah kah? Adapun abang marun maka tidak dilarang. Ini pendapat yang kedua. Jadi yang dilarang itu, Nabi kita mengatakan tidak, Nabi melarang menggunakan pakaian merah, maksudnya merah seperti ini. Nabi entah wahida ngadu pakaian merah, kata sebagian ulama, merahnya bukan merah seperti ini. Lagu merah abang toa num. Ya, abang marun bahasa dengan marun. Iketelu yang dilarang itu adalah merah seperti ini. Kemudian polos, ya nara campurna. Ini pendapat yang ketiga. Merah seperti ini kemudian polos, ya nara campurannya. Adapun kalau dia merah meskipun seperti ini, lagu arak garis-garisnya warna lain, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jamaah sekalian, yang penting hindarkan merah yang polos seperti ini. Merah polos seperti ini. Pejauh ya, nono paling selamat. Lamun na polos merah seperti, lamun na merah seperti ini lagu arah garis-garisnya bedang-bedang misalkan atau putih-putih garisnya tidak jadi masalah. Atau merahna ya nang gede, lagu merah marun, maka insyaallah tidak jadi masalah. Jadi itu dia dalam masalah ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. La ilaha illallah. Baik, la ilaha illallah. Iya. Subhanallah. Gambar calon. Pen kawasno lagu sebut tah
Ngadu kawas kita gambar calon lagu rampinta si jaket misalkan. Taib. Bagaimana yang seperti ini? Tetap ini dilarang. Tetap ini dilarang. Arak dua kanggo enta pin pakaian tanono ada gambar makhluk hidup ada dua. Yang pertama, kalau kepalanya dipotong, bape gunting dulu. Pertama. Bape gunting dulu. Itu yang pertama. Atau kalau seandainya tidak digunting, ngendeng maaf. Berat yang nyebut ini. Dijadikan keset. Tuh, ya. Atau lamun niat aja bape pihak jadi sarung galang. Silakan. Ya. Pihak jadi sarung galang. Bilang peti induk pergi tak ruang. Adapun selama dipakai meskipun perampi ya, maka ini tetap terlarang. Karena yang dilarang itu memakai pakaian yang ada gambar makhluk hidup. Tidak dijelaskan apakah ditampakkan ataupun tidak. Yang penting pekadu ya, memakai pakaian yang ada gambar makhluk hidup. Begitu pula termasuk entah masalah kedua yang disebut pelungguh pen. Ya, ada gambarnya di sana. Ya. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, ini sepertinya jemaah sekalian apa yang bisa Tiang sampaikan. Tiang endang maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan harap manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.